Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia sampai selesai kehidupan. Nabinya wafat, petunjuknya tetap menjadi petunjuk bagi semua manusia. Hudan. Apa isinya? Al-Quran. Jadi bocoran pertama, Allah menyampaikan, kalau saya sampaikan, Anda boleh ragu dan tinggalkan. Tapi kalau Allah yang sampaikan, di mana Anda bisa merasa ragu? Karena itu ketika firman Allah dibuka di Quran, kalimat rumusnya jangan ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan, Allah langsung menyampaikan di Quran, isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua petunjuk kehidupan kita. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan apapun, itu isinya ada di Quran semua. Jadi sebelum kita lahir sampai kita wafat, ada semua di situ. Ya, saya baca cepat ya, tapi saran saya, tolong jangan dicatat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda cukup dengarkan saja. Ya, karena seringkali ada keluhan, Ustadz kenapa terlampau cepat? Tujuan saya bukan supaya Anda catat, saya hanya ingin perdengarkan saja. Fokus sini. Jelas? Belum saya terangkan bagaimana bisa jelas. Saya bacakan dulu baru jelas ya. Baik itu tidak harus menjadikan kita segagal fokus ya. Baik. Lihat sini. Sebelum terlahir bagaimana kandungan supaya nyaman, tentram. Kemudian terlahir anak yang saleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan bagaimana kemudian memohon supaya ASINya mengalir lancar. Pembagian tugas ibu dan ayah berjalan dengan baik. Ibu menyusui hampir 2 tahun, ayahnya kemudian menyiapkan perlengkapan-perlengkapannya. Quran surah kedua ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai menjelang balik, dia mulai belajar. Pendidikan pertama apa yang diberikan supaya dekat dengan Allah? Taat pada kedua orang tuanya, baik akhlak dan gemar ibadahnya. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 31-nya. Dia mulai belajar supaya cepat memahami pelajaran apa yang harus dia berikan dan dia lakukan. Quran surah ke-9 ayat 122. Kalau dia belajar bagaimana mencari ilmu yang menghadiri majlis, meningkat iman dan takwanya, bukan sekedar tambah ilmunya tapi imannya menguat. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Kemudian dia mulai meningkat lagi, bergaul lagi, punya teman semakin meluas. Bagaimana mencari teman yang baik ketika bergaul di setiap tempat, kadang merantau. Bagaimana meningkatkan takwa dalam kondisi demikian. Quran surah 49 ayat ke-13. Sampai ia temukan pasangannya, mulai muncul sifat cintanya, mulai menghadirkan lamarannya. Bagaimana cara melamar terbaik? Cari maharnya di Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan di Quran surah 30 ayat ke-21. Membagi tugas di rumah tangga, Quran surah ke-4 ayat 34. Laki-laki mulai mencari nafkah yang standar di Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda baru bergerak, kemudian rizkinya cepat mendatangi Anda. Quran surah kedua ayat 172. Kalau Anda belum bergerak tapi sudah ditunggu oleh rizkinya, dibukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Maka saat Anda bekerja itu jangan dikira mudah. Kadang-kadang tantangannya tidak mudah. Ada yang iri, ingin menyungkurkan, ingin menyingkirkan. Maka Anda lakukan amalan bangun di malam hari, mohon kepada Allah kebaikan. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81-nya. Maka istri Anda pun di rumah merawat anak-anaknya. Itu tidak mudah. Tidak segampang Anda bekerja mungkin di luar. Kadang-kadang ada anak-anak yang sulit diatur. Kadang berkata ketika dimintakan perawatannya. Maka merawatnya di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kadang-kadang yang di sini lelah, yang di rumah lelah. Selelah apa? Kalau ringan-ringan Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau penyakitnya kata dokter ini nggak ada obatnya. Mustahil ada obatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Ayub saja yang penyakitnya tidak pernah diderita orang sebelumnya, tidak akan dialami orang setelahnya, dia mengerjakan amalan, kata Allah akan disembuhkan. Dan Allah berjanji orang yang mengikuti amalan Ayub akan disembuhkan. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kemudian ada orang yang ketika bekerja ada gangguan yang luar biasa sampai membuat dia gelap mata, sulit sampai merasakan, ya Allah, kenapa saya bisa begini? Jangan khawatir, ada yang lebih dahsyat dibandingkan kamu. Namanya Nabi Yunus, saking gelapnya masuk ke perut ikan paus. Kamu tidak pernah berada di sana. Lakukan amalan seperti Yunus, kamu akan dibebaskan dari kegelapan. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Sudah berumah tangga, ada yang belum punya keturunan, tidak usah mengeluh, ada yang lebih hebat lamanya dibandingkan Anda. Namanya Nabi Zakaria, rambut sudah memutih, fisik sudah mulai letih, sudah puluhan tahun, beliau Nabi, beliau Rasul, istrinya divonis monofos, bahkan mandul, tidak putus asa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dikabulkan doanya, punya anak. Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-15-nya. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 38 sampai ayat 39-nya. Nabi sampai sepuh bisa sabar. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, kenapa nggak bisa sabar?
Karena itu Anda mesti pelajari bagaimana cara bersabar. Pelajari masalahnya dulu. Dari yang ringan, yang menengah, sampai yang berat. Kalau Anda sudah paham masalah, Anda mudah mengatasinya. Quran surah kedua, ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ketiga, ayat 142. Apa jenis masalahnya? Quran surah kedua, ayat 155. Bagaimana mengatasinya? Ayat 156 sampai 157-nya. Sampai Anda berkembang lagi. Semakin luas lagi. Anda sukses. Bagaimana cara bersyukurnya? Quran surah ke-14, ayat yang ke-7. Kemudian Anda tumbuh lagi, mulai usia 40 tahun, mulai berkembang, orang tua masih ada. Bagaimana cara berbaktinya? Quran surah 46, ayat ke-15. Sampai Anda semakin berkembang, sampai di puncaknya Anda menyimpulkan, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Walaupun usia Anda semakin tinggi, bahkan Anda sudah mulai tidak sadar, sudah masuk kepada fase mulai melupakan sebagian dari kehidupan Anda seperti anak kecil keadaannya. Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Kemudian Anda mulai masuk kepada fase di ujung-ujung kehidupan, mulai kedatangan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Dibawa oleh malaikat maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Datang dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Bagaimana cara mengambilnya? Kalau ingin dipanggil dengan tenang, perbanyak amal soleh. Ada di Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau Anda ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, silahkan. Itu pilihan. Ada di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Masuk ke alam kubur. Saya beritahu dari sekarang, sebelum ke alam kubur, pelajari dulu kenikmatan alam kubur. Disiapkan dari sekarang. Anda paham malam pertama di alam dunia, Anda mesti tahu malam pertama di alam kubur. Ada yang nikmat, amalannya di Quran surah ketiga, ayat 169 sampai 171. Saking nikmatnya bahkan ingin mengabarkan pada yang belum meninggal, kalau bisa cepat meninggal aja. Di sini lebih enak daripada di situ. Masya Allah. Tapi kalau Anda ingin seperti Firaun, silahkan ditampakkan neraka dari pagi sampai petang. Quran surah ke-40, ayat 46 sampai dengan 47-nya. Sampai masuk suasana hari kiamat. Satu surah sekaligus, surah 75. Yang hebat, ada yang langsung melihat Allah tanpa hijab. Masuk surga dia, tanpa hisab. Quran surah ke-75, ayat 22 sampai 23 dalam melihatnya. Quran surah kedua ayat 25 dalam masuk surganya. Ada masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Hadirin, mulai masuk ke dalam surga. Yang surga tinggal pilih ada 4 tingkatan. Surga bersama para nabi, tetangganya nabi semua, orang soleh, para syuhada, orang jujur. Quran surah yang keempat, ayat ke-69. Yang kedua di taman surga, bisa melihat Allah, dilayani langsung, tidak ada pelayan surga, semua diberikan dengan keindahan. Quran surah ke-51, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Ada surga biasa yang bisa didapatkan. Quran surah kedua, ayat ke-25. Masing-masing dari surga yang paling rendah sampai paling tingginya surga Firdaus yang dicapainya. Quran misalnya surah ke-23, ayat pertama sampai dengan ayat ke-9-nya. Ada yang masuk neraka paling ringan. Quran surah keempat ayat 56. Begitu dicelupkan, hancur tubuhnya plus dengan kulitnya. Satu harinya 1000 tahun, 1 menitnya 48 detik. Kullama, lihat, nadijat juluduhum, setiap dimasukkan, dicelupkan, hancur semua tubuhnya. Baddalnahum juludan ghairaha. Diangkat lagi, hadir lagi kemudian kulit yang baru. Supaya merasakan liyadzuqul adzab. Puncak paling tinggi neraka jahanam untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Informasinya dari Quran, orang munafik masuk duluan, orang kafir kemudian nyusul. Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Salat ada, zakat ada. Quran surah kedua ayat ke-43, ayat ke-45, ayat 153. Dikerjakan 5 waktu ayat ke-11. Quran surah 11 ayat 114. Ditegaskan di Quran surah ke-78, surah ke-17 ayat 78. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Dijaga waktunya di Quran surah kedua ayat 238. Ada semua. Bahkan tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semua. Mata, bagaimana mengerjakan fungsi mata? Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Mulut, apa yang harus dikerjakan oleh mulut? Jangan bicara yang kotor-kotor. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai ayat 12. Sampai ke tangan ada, sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Jangan dipakai sombong. Quran surah 31 ayat ke-18-nya. Ada semua. Apa yang tidak ada? Di Anda yang suami, keluarkan ayat-ayat rumah tangga di Quran. Anda keluarkan, tilawahi dengan istri di rumah. Bawa ayat-ayat Quran tentang rumah tangga. Anda yang pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis dari Quran. Tilawahi itu, praktekkan dalam kehidupan. Begitu Anda praktekkan, semua aspek kehidupan kita, Allahu Akbar. Janji Allah, hidup Anda akan tenang, hidup Anda akan senang. Karena itulah diutus Nabi, untuk menerangkan semua ayat Quran ini, dipraktekkan dalam miniatur kehidupan. Perhatikan. Ketika Nabi diutus menerangkan isi Quran, tiba-tiba
manusia-manusia jahiliyah itu. Yang hidup dalam tempat komunitas umat yang terbelakang. Jauh dari Romawi. Ketinggalan dari Persia. Akhlaknya minim, minus luar biasa. Maaf, setiap hari ada onar, pembunuhan, zina, macam-macam ada, mabuk tak terlukiskan. Tiba-tiba diturunkan Quran, diajarkan oleh Nabi, manusia-manusia itu dari kasar tiba-tiba jadi lembut. Dari pencela jadi pecinta. Dari pemukul jadi perangkul. Dari yang paling pelit jadi paling perhatian. Sampai-sampai kata Quran surah 59 ayat 9 sampai 10, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tadinya pelit luar biasa, sekarang yang dimiliki pun kalau bisa dibagi dengan temannya. Luar biasa. Persia dikalahkan, Romawi ditaklukkan, muncul peradaban. Hebatnya, baru pada saat itu muncul istilah sampai dengan sekarang. Biasanya peradaban itu dilekatkan dengan nama daerahnya, nama umatnya. Mesir maju, peradaban Mesir kuno. Yunani maju, peradaban Yunani. Persia maju, peradaban Persia. Romawi maju, peradaban Romawi. Babilonia, peradaban Babilonia. Tapi Arab maju, sampai sekarang belum pernah ada istilah peradaban Arab. Peradaban Islam di Arab. Dibawa ke Spanyol, Spanyol maju, peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Dibawa ke Irak, ke Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Islam dengan Qurannya. Dengan Qurannya. Maka Nabi mengajarkan itu. Ajarannya tadi disebut dengan syariat. Kalau kita ingin ikuti petunjuk Nabi, diikuti sampai ditemukan petunjuknya. Maka cara kita mengikuti garisnya, jalannya, itu disebut dengan manhaj. Kalau sudah jadi kebiasaan dalam kita mengikuti, itu disebut minhaj. Quran surah yang kelima ayat ke-48. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami berikan syariat yang khusus dan kami berikan minhaj untuk diikuti. Cara mengikutinya disebut dengan manhaj. Disinilah kita akan mulai menemukan manhaj diterapkan pada umat sampai ketemu kalimat madhab, sampai di akhir baru kita tutup dengan persatuan umat.